Halo, selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini nih kita mau gali satu bab yang menarik banget dari buku The Art of Thinking Clearly, karya Rolf Dobelli. Spesifiknya bab 97 ya, tentang kekeliruan penyebab tunggal. Pernah nggak sih Anda perhatiin kalau ada kejadian gede gitu, mau baik atau buruk, kita tuh seringnya kayak langsung nyeri satu aja gitu alasannya, satu biang kerok atau satu kunci sukses gitu. Nah, sumber kita kali ini emang fokusnya ke sana, ke bab itu, yang nunjukin gimana insting kita, gitu kan, seringnya menyederhanakan masalah yang rumit, ujung-ujungnya nunjuk satu jari aja. Misi kita nih pengen paham kenapa sih otak kita kerjanya begini, dan kenapa ini bisa jadi jebakan pikiran. Oke, mari kita bedah ya. Iya, betul. Ini kecenderungan yang manusiawi sekali, sangat umum. Contoh paling gampang, ya lihat aja krisis keuangan misalnya tahun 2001 atau 2008. Wah, itu banyak banget pihak investor, politisi, jurnalis juga langsung cepet-cepet nunjuk satu penyebab. Ada yang bilang, oh ini salahnya kebijakan moneter Alan Greenspan. Ada lagi yang nyalahin investornya serakah. Atau lembaga pemeringkatnya nggak bener, auditornya curang, model risikonya keliru, macem-macem lah pokoknya. Wah, banyak banget ya tersangkanya kalau gitu. Untuk satu kejadian aja, jadi mana dong yang bener? Rasanya emang susah ya kalau cuma satu gitu yang jadi biang keladinya. Gimana kita lihatnya? Nah, itu dia yang menarik. Kemungkinan besar, ya nggak ada jawaban tunggal. Justru semua faktor itu, ya punya andil, punya kontribusi. Kenyataan yang seringkali kurang nyaman didengar ya. Peristiwa besar itu, mau krisis atau sukses besar sekalipun, jarang banget penyebabnya cuma satu. Dunia ini kan jaringan yang kompleks ya. Nggak sesederhana itu. Jadi kalau kita cari satu penyebab aja, itu simplifikasi berlebihan. Sebenarnya otak kita kan cari gampangnya aja ya. Nyalahin satu faktor tuh rasanya lebih hemat energi gitu, secara kognitif, dibanding repot-repot memetakan semua sebab akibat yang rumit. Padahal ya itu seringnya menyesatkan. Oke. Jadi semacam jalan pintas mental gitu ya, warisan dari cara kita mikir di masa lalu yang mungkin lebih simpel. Tapi relevansinya apa nih buat kita sekarang? Di zaman modern ini, apalagi dalam keputusan sehari-hari gitu. Oh, relevan banget. Dampaknya besar loh, terutama di dunia bisnis. Atau ya, waktu kita ambil keputusan penting lah. Coba bayangin gini deh, Anda baru aja luncurin produk baru. Misalnya sereal sarapan yang organik, rendah gula gitu ya. Terus sebulan kemudian, penjualannya kok anjlok, gagal total di pasaran. Refleks pertama kita mungkin langsung, iklannya jelek nih. Atau mungkin, wah kemahalan harganya. Nah, itu dia jebakannya. Langsung fokus ke satu kambing hitam ya. Padahal kenyataannya bisa jadi lebih ruwet dari itu kan? Tepat sekali. Itu dia yang namanya kekeliruan penyebab tunggal lagi beraksi. Pendekatan yang lebih jernih, ya seperti yang disaranin di sumber kita ini, adalah menyadari dulu nih, bahwa hampir nggak mungkin penyebabnya cuma satu faktor. Jadi lebih baik coba deh kita bikin semacam sketsa atau peta gitu. Petakan semua kemungkinan penyebabnya. Bisa jadi harga, kualitas iklannya, desain kemasannya, rasanya, jalur distribusinya gimana, strategi kompetitor juga ngaruh kan, tren pasar saat itu gimana, bahkan mungkin ada alasan di balik alasan itu lagi, jadi berlapis-lapis gitu. Jadi kayak bikin peta investigasi gitu ya. Kita lihat semua jalur yang mungkin, nggak cuma ambil satu jalan pintas yang kelihatannya gampang. Ini jadi ingat pendekatan root cause analysis, tapi dengan penekanan bahwa akar masalahnya itu sendiri bisa jadi sebuah jaringan ya, bukan akar tunggal. Betul, analoginya pas banget. Nah, setelah kita petakan jaringan kemungkinan itu, langkah berikutnya ya kita pilah-pilah. Faktor mana nih yang bisa kita kontrol, yang bisa kita ubah, terus mana yang di luar kendali kita. Kayak misalnya sifat dasar manusia atau kondisi ekonomi makro, kan kita nggak bisa ubah ya. Nah, kalau udah dipilah, baru deh kita lakukan pengujian nyata, eksperimen. Coba ubah satu atau dua faktor yang bisa diubah tadi, tapi di pasar uji coba yang beda-beda. Proses ini ya emang sih butuh waktu, butuh biaya juga. Tapi ya ini satu-satunya cara biar kita keluar dari rawa-rawa asumsi dangkal, supaya kita benar-benar paham dinamika yang terjadi. Intinya, kita harus berani hadapi kompleksitas. Jangan malah lari dengan nyari satu kambing hitam aja. Itu dalam bisnis, apa ya, kehidupan sehari-hari lah ya. Banyak hal terjadi itu karena interaksi banyak faktor, bukan cuma karena satu dalang.
Persis. Persis sekali. Justru dengan menerima adanya multikausalitas atau banyak penyebab yang saling terkait itu malah membuka pintu pemahaman yang lebih dalam. Dan ujung-ujungnya, keputusan yang kita ambil bisa lebih bijak. Jadi, ya, lain kali kalau Anda dengar ada penjelasan yang super simple untuk peristiwa yang jelas-jelas kompleks, nah hati-hati, waspadai kekeliruan penyebab tunggal ini lagi bekerja. Menarik banget diskusinya. Nah, sebagai penutup nih, ada sedikit bahan renungan buat Anda bawa pulang. Coba deh perhatikan, seberapa sering sih Anda nemuin penjelasan model penyebab tunggal ini? Mau di berita, di analisis, atau bahkan di obrolan sehari-hari aja. Jangan-jangan ya, ada cerita yang jauh lebih kompleks, lebih menarik di baliknya yang sering kita lewatkan gitu aja. Oke, sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.